Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedulur Padepokan Satria Cirebon, sedulur PSLC di seluruh Nusantara maupun di mancanegara. Pada kesempatan kali ini saya Dimas Ali Satria akan menyampaikan sebuah program ilmu ya, yang bernama Asma Waringin Sungsang. Ilmu ini bersanad dari Kiai Haji Sibro Agung Tuban. Ilmu ini tentunya bermahar dan harus diambil khusus di Padepokan Satria Cirebon, ya, dimana nanti tanpa harus tirakat seperti puasa dan lain sebagainya, langsung saya aktifkan melalui media khusus pembangkit atau kapsul aktivasi, ya. Nanti dipandu kalau datang langsung, dan kalau jarak jauh insya Allah semua paket media dan lain sebagainya akan dikirim lewat paket, ya, tentunya ke alamat masing-masing. Ilmu ini untuk semua agama tanpa pantangan dan usia maksimal itu 20 tahun ke atas. Jadi ilmu Asma Waringin Sungsang sedulur merupakan ilmu tingkat tinggi yang sangat legendaris, warisan Sunan Kalijaga. Ilmu ini bisa menyerap seluruh kesaktian lawan dan bisa membuat musuh kita lumpuh tak berdaya. Selain itu, ilmu ini juga memiliki khasiat yang sangat multiguna, mencakup segala hajat dan akan menjadikan Anda sebagai seorang praktisi supranatural yang mumpuni. Khasiatnya sedulur mencakup fungsi keselamatan, pengasihan, kerezekian, kedikdayaan, kejayaan, pengobatan medis dan non-medis, untuk mata batin, dan lain-lain. Ilmu ini sedulur diwariskan dari Kiai Sibro Agung kepada Kiai Hasan Bisri. Jadi ilmu ini legendaris Nusantara yang bersanad jelas, bukan hasil dari medsos yang sekarang gampang tinggal klik dongol, dongol muncul ilmunya itu, ya, gitu ya. Terus diamalkan. Itu hati-hati itu, kadang-kadang kalau nggak ada sana itu bisa energi negatif yang kita dapatkan. Jika kebanyakan ilmu Waringin Sungsang itu berupa ajian berbahasa daerah, yang mantranya panjang dan sulit dihafal. Saya juga dulu pernah lihat versi Jawanya itu, ya, luar biasa, ya, panjangnya. Terus tata caranya juga sulit. Waktu dulu saya masih muda. Ya. Namun untuk Asma Waringin Sungsang versi Sunan Kalijaga ini sedulur adalah asma warisan Nabi Khidir berbahasa Suryani yang lafaznya pendek hanya 3 kata. Ya, hanya 3 kata sedulur. Bukan hasil rekayasa, bukan hasil copy paste gratisan dari medsos. Sekali lagi, bukan, ya. Tapi dari hasil tirakat guru-guru saya, ya, turun temurun, terus sampai ke saya. Dan saya tirakati lagi, ya, saya rituali lagi supaya menjadi medianya bisa digunakan untuk menurunkan ilmu. Jadi enggak, programnya sudah maha guru, sudah grandmaster, ya. Jadi kalau yang belum grandmaster, belum maha guru, ya nggak bisa. Itu sebenarnya untuk keterangan daripada Asma Waringin Sungsang versi Sunan Kalijaga ini. Kemudian sedulur untuk masalah khasiat dan fungsi, insya Allah sedulur, ya, setelah menelan media secara otomatis dengan izin Allah, atas kehendak Allah, bukan berarti harus simsalabim, bukan. Harus habis ambil ilmu terus kerasa seperti sambal, bukan. Memang harus ada proses mati.
Dan semua itu adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu sebagai medianya saja. Nah, ilmu sudah punya, sedulur tinggal diamalkan, digunakan, dipraktekkan sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi fungsinya atau faedahnya sedulur daripada Asma Waring Sungsang ini, yang pertama adalah ada yang menyerang sedulur, maka orang yang menyerang sedulur akan terasa menempel di tanah kakinya, susah digerakkan atau diangkat. Bisa jadi ya diem nggak bergerak. Itu secara proteksi seperti itu. Kalau ada yang menyerang gitu ya. Nah, yang ini tahu-tahu tiba-tiba nempel seperti nempel di kaki, nggak bisa nyerang sedulur gitu ya. Kemudian apa saja yang dipegang oleh sedulur akan hancur. Ya, sedulur ini mau sedang tingkat tinggi ya, marah ya, dalam hal untuk kebaikan ya, marahnya bukan marah membabi buta untuk menggertak musuh, tahu-tahu kita pegang apa, mau pegang batu tahu-tahu pecah, atau pegang apa namanya kayu pecah gitu. Itu sudah ada zaman dulu seperti itu ya. Tapi kalau sekarang kan kasusnya beda. Yang penting jangan pegang apa anak orang aja. Ya. Kemudian ditiup, musuh tidak bisa melihat. Nah, ketika kita ada lawan, kita tiup saja musuh dari jarak, ya jarak jauh, supaya lawan tidak melihat kita. Atau preman-preman, orang-orang nakal, lalu kita dalam posisi ada lewat atau apa gitu, terancam. Kemudian untuk begal, rampok, musuh lari ketakutan jika bertemu dengan sedulur ya. Nah, auranya kan beda orang berilmu dengan orang biasa. Merusak permainan akrobat, sulap, atraksi, debus, dan lain sebagainya. Nih, orang-orang sulap permainnya bisa dirusak dengan ilmu ini dulu. Tapi akrobat apa itu ya, itu bisa. Namun ya dulu jangan untuk main-main ya. Itu kita menggunakan ilmu jika si pesulap, tukang akrobat ini sudah sombong. Ya. Sombong, sok-sokan paling benar, sok-sokan paling hebat. Ini sulap hebat, yang lain enggak. Ini akrobat hebat, yang lain enggak. Itu baru bisa dikasih pelajaran. Ya. Boleh. Kemudian sedulur yang memfitnah Anda akan jatuh sakit, tidak akan sembuh sebelum meminta maaf kepada Anda. Yang memukul Anda akan lumpuh saat itu juga. Lawan akan terjatuh jungkir balik jika kaki Anda hentakan ke tanah. Suara Anda terdengar di mana-mana sehingga membuat bingung musuh. Mendapat petunjuk gaib bila dibutuhkan. Hewan, galak, atau ular berbisa tidak akan berani mengganggu. Tidak akan terlihat oleh lawan. Tubuh Anda seperti diselimuti kabut. Musuh jika dipegang oleh Anda tidak akan bisa lepas. Serangan ilmu musuh akan berbalik kepada dirinya sendiri, membubarkan pasukan jin atau siluman. Musuh akan sekarat bila ditampar oleh sedulur. Menghantam musuh dari jarak jauh, istana gaib dibuat gunjang kancing. Memindahkan kerajaan gaib, sekujur tubuh dari mulai ujung kaki sampai ujung rambut Anda akan kebal dari berbagai jenis senjata apapun yang ada di dunia ini. Tapi bukan untuk dicoba-coba atau dites ya. Ini otomatis jika memang diperlukan. Bisa menjadi syariat atau sarana untuk memanggil orang yang minggat atau kabur dari rumah sehingga akan kembali pulang ke rumahnya. Bisa mengembalikan kembali barang yang hilang atau yang dicuri oleh siapapun. Taklukkan raja jin yang sakti. Sekali tiup yang kerasukan jin ataupun makhluk gaib akan sembuh dan tersadar. Menumbuhkan keberanian yang luar biasa di dalam jiwa raga sehingga tidak akan ada rasa takut atau ciut nyali sedikitpun kepada siapapun. Bisa masuk ke dalam dimensi alam astral atau menembus alam gaib. Obati beragam jenis penyakit medis maupun penyakit non medis. Akan mampu menguasai berbagai ilmu secara otomatis ya, sehingga tidak harus mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Wujudkan impian, semua hutang akan lunas terbayar walaupun jumlahnya hutang tersebut miliaran. Tapi harus diikhtiar benar-benar kalau untuk masalah ini ya. Harus ketol. Benar-benar bisa melengsarkan penguasa atau raja yang kejam atau zolim terhadap rakyatnya. Bisa menangkap musuh yang bisa menghilang. Terpancar daya kewibawaan sehingga setiap orang yang memandang Anda
akan segan dan menaruh rasa hormat terhadap Anda. Lumpuhkan atau lebur semua khodam yang mengawal musuh Anda. Leburkan khodam atau perewangan yang mendiami pusaka atau mustika dan lain sebagainya. Laris manis saat Anda berjualan atau berdagang, semua barang dagangan ludes terjual. Ini untuk masalah rezekian. Rezeki mengalir deras tanpa batas dan barokah. Jumlah musuh yang Anda hadapi semakin banyak, maka semakin sakti dan tenaga Anda akan bertambah berlipat ganda. Rumah Anda akan dijaga atau dikelilingi pasukan jin sehingga orang yang ada niat jahat untuk memasuki rumah Anda akan mengurungkan niatnya. Untuk melebur santet, teluh, dan guna-guna ataupun telung. Anda tidak akan bisa dikendam atau dihipnotis atau disirep oleh orang-orang yang berniat jahat. Secepatnya akan mendapatkan pekerjaan yang cocok, yang sesuai dengan apa yang Anda inginkan, dan gaji yang besar bagi yang masih nganggur atau yang sedang mencari pekerjaan. Orang yang sombong, jika Anda tiup ke arahnya, maka akan bersikap sopan santun dan ramah terhadap Anda. Selalu mendapatkan kemenangan dalam peperangan ataupun pertempuran atau persaingan dalam bahasa sekarang. Ya, persaingan apapun lah ya. Bukan pertempuran seperti zaman dulu pendekar. Untuk pengobatan jarak jauh lewat media foto yang sakitnya. Jadi bisa pengobatan jarak jauh lewat foto saja. Mata batin Anda akan berfungsi serta akan kian tajam. Jadi lama-lama mata batin akan peka ya. Peka dan akan tajam, semakin bagus gitu. Yang penting terus diasah dan diolah. Kemudian bangkitkan tenaga dalam hingga berlipat-lipat ganda kekuatannya. Penjahat yang buron atau melarikan diri supaya segera menyerahkan diri. Jadi bisa diikhtiari kalau ada penjahat yang lari, ada yang minta bantuan bisa ya. Tempat-tempat yang angker seperti gunung, hutan, belantara ya, dapat Anda masuki dan jelajahi tanpa ada gangguan dari semua makhluk penghuni tempat tersebut. Ini cocok buat para pendaki gunung, para orang-orang yang bikin konten base camp itu ya, base camp itu yang mendaki gunung yang biasa bikin konten-konten itu pas ini ilmunya supaya jangan diganggu oleh makhluk-makhluk gaib. Jadi aman nanti ya. Sakti dalam berucap, ucapan Anda akan menjadi nyata dan terbukti. Tentunya harus diiringi dengan kebersihan hati. Akan ditemani oleh gaibnya atau rohaninya Sunan Kalijaga. Ya, ada pendamping dari gaibnya rohaninya Sunan Kalijaga nih sebetulnya. Bisa berkomunikasi lewat batin dengan seseorang yang Anda tuju. Kutukan orang sakti tidak akan berakibat fatal pada Anda. Kutukannya tidak akan mempan terhadap Anda. Anda akan bersahabat erat dengan para raja jin atau para penguasa alam gaib. Pasangan hidup akan selalu setia, ya, tidak akan selingkuh. Sehat jasmani dan rohani serta awet muda. Orang yang sakit jiwa atau gila akan kembali menjadi waras, bisa ikhtiar untuk menjadi waras lagi. Orang-orang yang ODGJ ya bisa diikhtiari ini ya, dengan ilmu ini. Bisa mengambil kembali sukma yang dijadikan sebagai tumbal pesugihan hitam. Segala macam permasalahan atau problematika. Dikawal ribuan khodam dari golongan jin muslim dan malaikat rohani dan lain sebagainya sesuai dengan niat hajat kebutuhan sedulur ya, tinggal diniatkan saja jika tidak ada di panduan yang saya jelaskan. Niatkan khusus kalau ada orang-orang yang minta bantuan. Jadi ilmu ini bukan saja untuk diri sendiri sedulur ya, bisa untuk membantu orang lain kalau ada yang mau berikhtiar ya. Kalau program ngambilnya program guru dan maguru malah bisa untuk menurunkan ke orang lain. Terus, kalau untuk program murid ya hanya untuk diri sendiri, tetapi bisa membantu ikhtiar orang lain. Itu sedulur ya, masalah ilmu Asma Waringin Sungsang versi Sunan Kalijaga ini ya. Monggo bagi yang berminat langsung saja hubungi kontak WA di video ini di Padepokan Satria Cirebon bersama saya Dimas Ali Satria ya. Ingat yang niat saja, yang yakin saja, nggak ada yang ragu-ragu. Kalau masih ragu-ragu mending jangan dulu. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.